Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Her TV. Sekarang dalam segmen Her Ikan lagi. Dan kita mulai satu dari 10 sprint yang kita rencanakan di tahun kemarin. Nah, coba lihat. Dan ini adalah materi pembahasan kita yang pertama di 10 sprint yang saya rencanakan untuk 2023 ini ya. Iya, memang ikan yang katakanlah ikan murah ya. Dan cukup mudah ditemui baik itu di pedagang ikan konvensional ataupun online. Jadi ini adalah ikan yang dijuluki dengan nama rainbow shark atau hiu pelangi ya. Dan tentunya masuk ke dalam family Cyprinidae. Ya karena dari awal kan rencananya memang membahas 10 jenis cyprin ya kan. Termasuk ke dalam genus Epalgeorhynchos. Yap, kalau yang tahu ikan flying fox, nah ini adalah saudaranya, satu genus. Jadi genus ini memiliki 4 anggota. Iya, yang pertama adalah si flying fox tadi, yang penampilannya paling berbeda juga. Kemudian 3 lagi adalah ikan ini, rainbow shark. Kemudian ada red tail shark dan juga red fin shark. Nah, ada 3 lagi yang sama, hampir sama. Yang 2, yang red fin sama yang ini, itu hampir nyaris sama. Nah, biarkan dulu mereka berenang-renang. Kita masih membahas tentang data-data tentang dia ya. Nah, dan ini juga terlihat ada 2 penampilan yang berbeda ya secara rupa. Yaitu kita bahasnya nanti ya. Kita masuk ke data-data dia secara ilmiah dulu ya. Atau apa ya disebutnya. Dan sampai mana tadi? Oh ya, jadi nama ilmiahnya atau nama binomalnya si rainbow shark ini ya adalah Epalzeorhynchos frenatum. Nah, memiliki kemiripan yang bisa dibilang mirip gitu dengan Epalzeorhynchos munens atau redfin shark. Kemudian saudaranya yang lain adalah Epalzeorhynchos bicolor yaitu red tail shark. Ya sedikit berbeda sih tapi hampir mirip juga. Dan yang terakhir adalah Epalzeorhynchos calopterus atau si flying fox yang paling jauh penampilannya secara tampilan ya maksudnya. Dan kalau dilihat sekilas, bentuk tubuhnya ini mirip-mirip seperti ikan-ikan lodge ya, terutama dari genus Nemaceilus ya. Walaupun ya kalau kita perhatikan lebih teliti ya, mereka memiliki perbedaan yang cukup jauh ya. Karena memang beda famili juga. Mereka malah lebih dekat secara tampilannya dengan ikan-ikan dari genus Crocosceilus ya. Yang paling terkenal Sae atau Siamese alga ether ya. Iya, tapi mereka lebih gemuk. Katakanlah ini versi berisinya dari Crocosceilus ya. Nah, jadi ikan hiu pelangi atau rainbow shark ini adalah ikan berukuran cukup kecil. Iya, sebenarnya tidak benar-benar kecil juga. Mereka bisa mencapai ukuran 15 cm untuk ukuran maksimal di dewasanya ya. Tapi untuk yang kita saksikan di layar ini ukurannya sekitar 6-7 cm up lah dan tidak lebih dari 10 cm. Dan memang ukuran yang cukup lumrah ditemui di pedagang ikan pinggir jalan ya. Kemudian untuk ciri fisik, ikan normal dari jenis ini memiliki tampilan berwarna abu, kadang agak kebiruan atau mengarah ke hitam di seluruh permukaan tubuhnya ya seperti inilah. Kemudian ada pola garis pendek mulai dari moncongnya hingga membelah ke mata sampai ujung insang. Ya hanya saja ini insangnya agak cacat ya. Dan juga motif bulatan di pangkal ekornya dengan warna yang sama. Kemudian sisanya adalah fin atau siripnya. Siripnya berwarna merah atau oranye kemerahan. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk tampilan ikan normal. Nah, kemudian di atas ini ada ikan yang varietas albino. Iya, sebenarnya sama saja dengan tampilan ikan normal, hanya saja karena albino itu adalah kelainan kekurangan pigmen hitam, maka di dalam tubuh ikan ini tidak ada warna hitam. Jadi bukan putih ya, tetapi kekurangan pigmen hitam. Jadi warnanya agak ke pink seperti itu. Termasuk juga di bagian matanya. Jadi matanya bukan warna hitam, tetapi lebih ke merah atau pink ya. Dan albino ini adalah kecacatan alami ya, yang bisa terjadi di makhluk hidup, yang bisa saja diwariskan. Yang mana ketika ada individu yang mengalami albino, biasanya akan sengaja dikembangbiakan untuk kebutuhan pasar. Nah, selain varietas albino, yang lebih langka juga dari si rainbow shark ini juga ada yang namanya varietas ghost, yang mana finnya itu tidak berwarna merah, tetapi berwarna putih atau agak kebening. Dan varian normalnya ini memang sering sekali tertukar dengan varian normal saudara dekatnya yaitu si redfin. Tetapi karena si redfin shark itu sangat sulit dan sangat langka di pasaran, pastinya ini adalah yang frenatum atau rainbow shark.
Dan ini kondisinya masih oleng karena masih baru datang dari kurir. Jadi ya saya review sekalian mereka beradaptasi dengan air di sini. Tidak untuk ditiru ya, cara seperti ini. Tidak beretika memang. Lanjut untuk persebarannya sendiri, ikan ini tersebar mulai dari cekungan Mekong, Chao Phraya, Sebang Phai, dan Mae Klong di daerah Indochina lah di sana. Daerah sekitaran Thailand dan sekitarnya pokoknya. Merupakan ikan dasaran, dasar perairan sampai ke tengah ya. Kalau lihat dari bentuk bibirnya yang mengarah ke bawah, yang biasanya ditemukan di sungai-sungai di daerah sana. Mereka menyukai substrat berpasir dan bisa dibilang omnivora atau pemakan segala, mulai dari alga atau lumut-lumutan, ganggang hingga jenis-jenis plankton. Jadi ya cukup cocok juga digunakan sebagai ikan pembersih di akuarium atau tank, karena ya kebiasaannya tadi yang bersih-bersih di dasar perairan dan memakan sisa-sisa makanan ikan lain. Dan ya sebenarnya di alam liar mereka adalah ikan yang cukup akur dengan jenisnya ataupun dengan jenis ikan lain. Tapi ya ketika di tank atau akuarium kadang mereka usil kepada teman seakuariumnya, baik itu adalah satu jenis ataupun lain jenis dengan dia. Ya seperti menyerang tapi tidak fatal ya. Dan ya sepertinya mereka adalah ikan yang memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi, tidak terlalu suka diam dan senang menjelajahi sudut-sudut di akuarium ataupun tank ya. Dan jika ingin memelihara ikan ini dengan jumlah yang banyak, sebaiknya persiapkan tempat yang cukup luas untuk mereka menjelajah. Seperti itu saja sih. Dan oh iya, menurut kabar yang beredar, ikan jenis ini juga dikembangkan sebagai ikan glowfish atau ikan hasil rekayasa genetika untuk mendapatkan tampilan yang lebih menarik atau unik yang berbeda dari tampilan normalnya. Tapi ya kalau menurut saya pribadi sih tetap lebih keren yang alaminya, entah itu normal ataupun albino secara alami. Dan oke, mungkin pembahasan kali ini cukup segitu dulu. Semoga ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.